Ada nggak yang lu emang pengen bener-bener gue mau jadi ini gitu? Gue pengen tuh main film sebenarnya. Gue pernah casting jadi penyiar radio, karakternya penyiar radio yang sudah 10 tahun siaran. Terus lo banget senior dan julid ke anak baru. Wah, lo banget. Gue bilang, wah ini mah gue banget. Gak usah casting. Gak usah acting bahkan. Gak usah acting. Pas di screen test aja dia nyuruh, coba bisa nggak dapetin karakter ini? Wah ini mah kayak nyuruh ikan berenang. Selamat datang di Tackle Bebas. Sebelum mulai, kita mau mengucapkan turut berduka cita buat Raditya Alif. Semoga amal ibadah diterima ya. Amin. Di surga. Amin. Dan kita punya playlist baru. Yoi. Ya kan bukan cuma preview atau review doang lah. Sekarang kita punya apa nih, Bib? Mengupas tuntas. Apaan? Apa yang dikupas? Sisi gelap. Sisi gelap. Bintang tamu. Oh, rasis lu. Enggak, bukan. Maksudnya gelapnya ada. Parah lu. Parah sih menurut gua. Bukan sisi lain. Oh, sisi lain. itu masih Karena masuk. bintang tamu yang kita datangkan pasti suka bola, punya klub jagoan dan backgroundnya bukan orang-orang biasa. Ih, parah. Jawara ya. Bukan centeng-centeng. Jadi pasti ada hal-hal yang bisa diambil nanti. Iya, tapi kan karena berkaitan sama bola, kita acaranya juga bola banget nih. Betul. Ya, sebenarnya nggak cuma bola, nggak cuma sepup bola, karena kan yang kita datengin bukan cuma ngebahas bola, tapi yang tadi gue bilang backgroundnya entah dia ahli public speaking, ahli tulang juga, Ahli apa lagi, Beb? ahli gigi, ahli gizi. Waduh. Jadi pasti ada warna baru. Iya, karena kan tackle bebas bisa men-tackle apapun Apa bebas. aja, secara bebas. Nah, makanya kita namanya adalah ruang ganti. Ya, karena di ruang ganti itu kita ngobrolin apa aja kan, pemain-pemain tuh pelatih biasa marah-marah di iya, situ, bener-bener. taktik. Gosip, gibah ya kan. Dan nggak semua ruang ganti itu bola. Ya. Kadang ruang ganti ada yang diintip juga. Di pageant kan ruang gantinya di Ada CCTV. Iya kan gitu. Ruang ganti itu maksudnya, Pi. Itu yang di model-model kalau lagi ganti baju. Nah, kan ada kasusnya tuh kemarin. Iya, udah jadi tersangka tuh kan. Iya, makanya itu dia. Untuk itu kita panggilkan ini sosok gimana nih sosoknya? Kita Ya, banyak sih bisanya, karena kan ini penyiar juga. karena segala bisa sih. Iya. Kalau gue track ya, maksudnya dari karir nih, kan sekarang kan podcaster. CV-nya nih, CV-nya Ya apa kan, nih? podcaster. Banyak banget portofolio. Penyiar lama. 17 tahunan lah ya. 17 tahun. 17 tahunan. Sweet 17. Terus basis juga. Parah. Skill. Iya. Striker tajam, lebih tajam dari Darwin Nunes. Kalah Nunes. Lewang. Kalau kelewat. Tajam. Terus juga ini dia juga punya Podcaster. konten interview taunya. Oh, Tadinya iya. Kacamata Patra. Iya. Lama banget. Sama ini sebenarnya dulu dia sempat jadi sutradara. Sempet. Video klip netral. Yo, Yang mana tuh, Bang? Super Glad. Pertempuran hati. Wih, detik manis Yo, berlalu. Patra Gumala. Lu banyak banget CV-nya tuh pengen dikenal sebagai apa sih, Bang? Nah, Langsung interview. Langsung. pengen dikenal sebagai apa ya? apa lu random aja lu ngelakuin apa yang depan Patra mata lu? entertainer mungkin atau apa? tuh? Kalau dulu gue ngelakuin apa yang gue suka. Kalau sekarang gue ngelakuin apa yang gue suka dan ngasilin duit. Nah. Susah tuh. Tapi kalau yang Semua kayak orang bisa niru. mau di Iya. kayak mau dikenangnya apa sebagai apa gitu kayak. Dikenang Pahlawan. Enggak, maksud gua kan kata orang kan ada satu sebenarnya yang atau sebagai tokoh nasional. Nah, Iya. Enggak. kan ada tuh yang baru nih, tokoh nasional sekarang. Lah, sumpama ada klien kayak Iya. ini Patra aja nih. Tokoh Lu Patra orangnya. yang apa Iya gitu. kan gue gak pernah kepikiran lagi apa Iya, ya. nah itu makanya. misalnya. Di sini lah lo cetuskan sebagai iya, branding langsung. Gua dicetus sebagai kalau sekarang ya sebagai anjing apa ya? Bingung juga. Misal gini deh. Personil Ini gampang, misal hancur. gini. Contoh deh ya, kayak misalnya anak lu kan ntar akan ngobrol sama anak temen anak lu. Iya. Terus kayak bapak Oke. lu. Nah, Sebenarnya bangganya lu kalau anak lu sebenarnya banggain apa? gue kepikiran sebenarnya dari mungkin 3-4 tahun terakhir pengennya dikenal ya sebagai komedian. komedian. Tapi berat banget kayaknya gitu. Kayak harus lucu terus kayak beban. harus ngalahin komeng gitu ya. Iya, kayaknya rasanya kayak harus lucu mulu gitu kayaknya pengennya. Tapi enggak penyiar aja enggak? Enggak. Bapak lu apaan lu dulu kerjanya? Penyiar. Enak. Atau
Penyiar. Maksudnya anak banggain kadang kita sebagai bapak mungkin. Penyiar kan belum tentu siaran terus. Iya kan. Pembawa kebahagiaan aja kali ya. Bapak yang baik aja lah. Nah, bapak yang iya. Kalau kan misalkan ditanya gini kali, bapak lu kerjanya apa kemarin? Ya nggak tahu, cuman sukses lah. Itu lebih enak tuh. Cuma gue luar Karena negeri. gue juga nggak punya jawabannya tuh. Gue lahir nanti ya. Apa ya? Udah punya duit lah yang penting. Tahu gue. Kayak gini, Bib. Sebenarnya gue nanya, karena kita bertiga belum punya anak kan. Iya. Jadi bisa jadi inspirasi. Iya, karena kerjaan kita mirip-mirip kan. Udah ada pertanyaan gitu nggak dari anak lu kayak? Udah. Soalnya lu kan dikira artis Dari kan apa, sama Pak, anak kita lu. Iya, anak gue bilangnya gue artis. Artis. Semenjak gue diundang di YouTube-nya Deddy Corbuzier. Sama gue kenal Raditya Dika. Oh iya. Pada jajar Artis sama itu. artis. Iya, karena kan anak gue udah mulai ngulik-ngulik YouTube kan. Betul. Oh, ada 3 nih kenapa gue dibilang artis sama anak gue. Karena gue diundang di YouTube Deddy, Iya. diundang di YouTube Radit, sama gue kenal Gideon Tulus. Karena tontonin anak gue. Tontonin anak gue. Ntar nambah lagi sama diundang di Desak Anis. Wah, aduh. Karena sekarang juga masuk kan gue liat ya. Apa sama Cing Abdel, Hohoi itu. Oh iya benar. Diundang sama Ra kan. Oh iya, benar. Paradigma. Total politik. Total politik. Maksud gua Kacau. Maksud gua dia satu ini nih sama satu layer tuh sama tokoh-tokoh politik yang diundang ke sono. Anjay. Ketum-ketum parpol, Iya. Fahri Hamzah, nextnya Kopatra Gumalang. Lu mau ngegeser Pak Erlangga? Gue mau mengalahkan dominasi Mamat Al-Katiri. Itu aja sih. Biar dia nggak dituduh punya senjata dulu. Enggak, jangan. Nggak perlu. berat. Rudal ada rudal. Enggak, itu aja sih gue, nggak usah jauh-jauh lah. Tapi emang dia soalnya suka politik ya, karena lu kuliah politik kan? Kuliah gue kan politik juga. Orang ini apa? Lu sangkatan Ade Armando ya? Dosen gue sangkatan Raditya Dika. Oh, di politik juga kan ya? Iya, politik juga. Fisip ya? Fisip UI, iya. Sama Radit. Ade Armando, salah satu dosen gua. Rocky Gerung beda ya? Sastra, filsafat. Tapi ini kita rekam ya, 8 Maret 2024, ya nggak? Kita 2029-2034 ngeliat Patra Gumalang nggak di kertas suara? Nggak tahu. 2029 enggak kayaknya. Enggak kayaknya. 2034 mungkin iya. Mungkin iya, tapi nggak tahu juga ya. Mungkin iya. Stafsus lah, boleh lah. Stafsus dulu, stafsus. Karena kalau sekarang umur gue 38, ya 48 lah idealisme mati lah kayaknya. Biasanya udah mati, udah kebutuhan ya, udah kebutuhan. Iya, udah capek lah ngelawan rezim, protes. Biasanya gitu kan. Kan kita nggak tahu 10 tahun ke depan gimana keadaannya. Makanya gue bilang, gue jadi stafsus boleh lah. Kalau misalkan Patra naik. Oh, dari sekarang lo approach nih, dari sekarang. Lo mah deketin David aja, David 5 tahun lagi paling naik. Naik ya sih. Tapi ntar barengan gue naiknya. Rival. Tapi kan di Tangsel. Iya. David tuh udah mulai beda. nyemplung politik praktis kemarin. Iya sih. Langsung ya. Iya. Jadi abang-abangannya tuh ya. Iya. Apip. Kan lu juga ikut ya? Gue kan ngikut doang. Oh iya, tapi lu gitu. nggak terlalu ke depan. Iya. Abdur. Yang gitu-gitu. Tapi, nah, lu kan politik nih, dan kalau gue ngeliat tweet politik lu tuh emang yang keras gitu kan, argumennya tajam. Iya. Kalau lu ngeliat kayak komika-komika yang bahas politik gimana, Bet? Lu ngeliatnya, Bet? Ya nggak apa-apa juga sih. Namanya ngeliatnya. keresahan. Tapi ya malah seru aja. Jadi punya teman sepemikiran juga kalau gua ngeliat ya. Kalau Zeri Henry bahas politik, Nggak apa-apa, bagus lah. Dia timeline rame nggak sih? Iya, bikin timeline rame dan lu dapat perspektif setiap pendukung. Kalau gua mah support aja. Oh, namanya juga cari duit, Pip. Nggak apa-apa kali. Tapi kan lu kan ini kan tweet-tweet soal politik, kuliah politik juga suka keras lah di tweet-tweetnya. Tapi tidak menunjukkan berpihakan lu sama presiden kemarin. Kenapa tuh masih idealis atau enggak, justru karena nggak idealis. Cari aman. Cari duit. Enggak, gua harus akui gua cari duit dari tiga-tiganya. Oke. Makanya dengan apa ya? Di belakang layar atau? Ya kayak waktu Desak Anis kan juga diundang ini. Iya. Gue juga ada acara 0302 nge-MC-in gituin juga. Jadi As a talent ya. as a profesional. Jadi gue nggak merasa butuh mendukung salah satunya gitu. Kalau Apip kemarin kan burn the bridge dia udah. Iya, keren lu, Pip. Pakai hati, milih Pakai hati, benar. Dengan pakai hati dan gue menyatakan gue menyesal. Gue udah bilang juga ke Ilham Setiadi.
sebenarnya kan di seniman itu juga sempat ada ajakan-ajakan ke gue juga. Ajakan. Terus tapi enggak dulu ya gue bilang gitu. Kalau untuk mendukung gue bilang. Makanya gue kemarin ketemu sama Ilham. Ya. Itulah yang bedanya yang belum punya anak sama anak 2. Iya. Benar. Keputusan nih. Karena itu jalan terus tuh ya. Brandingan itu melekat. Iya. Tapi lu katanya pas di kuliah juga ini Pat nggak suka kalau temen lu debat gitu jadinya lu. Iya, gue nggak terlalu. Nggak masuk ke politik. Ya karena kalau dilihat bisa jadi dua-duanya benar, bisa jadi dua-duanya salah. Jadi nggak usah didebatin, ngerti nggak sih lu? Iya, kayak maksudnya kan politik kan ilmu sosial menurut gue ya. Kalau menurut lo caranya gini, menurut cara lo gitu ya udah, makanya yang paling benar ya lewat voting, lewat ini gitu. Yang gitu. Apapun alasan milih tuh ya. Iya, kadang-kadang yang didebatin cuman adu keras doang soalnya. Kalau kita lihat dari helikopter view gitu kayak kadang-kadang nggak dilihat dari luar lah, dilihat dari luar kayak kayaknya dua-duanya katro deh gitu. Kayaknya kadang-kadang. Iya. Kayak kemarin tuh lu lihat gak yang di TV? Oh, yang ribut. Iya, tunjuk-tunjukkan. Iya, pukul-pukulan. Itu aja tuh bener-bener helikopter view tuh. Dari atas. Angle-nya dari situ kan. Kan kelihatan culun dua-duanya kan. Itu, nah di kampus gue udah begitu, Jer. Jadi gue di kelas tuh gitu? Di kelas. Di kelas lu udah kayak gini gak? Kalau ada. Nggak ada. Kalau ada. Jangan kasih clue dong. Jangan dikasih clue gitu. Nggak ada. Jadi tahu siapa orang-orang. Nggak ada kayak gitu. Tapi kalau dari secara analisa lu, kenapa sekarang yang udah ada poin tertinggi gitu dari antara paslon-paslonnya? Paslon langsung nih. Hasil quick count. Iya. Dia apa yang bikin dia tuh jadi di atas? Ya udah pasti dukungan pusat lah, Pip. Itu mah udah valid. Jakarta Pusat. Enggak, langsung aja, Jer, nggak usah, itu udah cari duit kita semua ini. Enggak, tapi kan analisa boleh dong. Oh iya, analisa kan salah. Analisa kan maksudnya kalau gue bukan fitnah sih, gue nggak, maksudnya si politik mah, dan ini kan bisa dibantah juga sama pihak-pihak lain. Karena ini kan konten lu apa, gembel. Itu baru mau jalan. Guru gembel. Jadi udah kita analisis aja. Guru gembel. Analisis gembel dengan teori-teori gembel. Anabel. Ya itu udah pasti dukungan pemerintah. Lu kalau nonton Dirty Vote ya udah itu aja sih kayaknya. Sebenarnya ya kalau menurut gue ya. Jadi make sense semua gitu ya. Jadi make sense sebenarnya kalau lu mau melihat sudut pandang yang lain, tapi kan dari pihak sana juga punya pihak sana bahkan nggak punya bantahan soal itu, kan nggak pernah ada yang ngebantah soal isinya. Biasanya kalau nggak ada bantahan gitu dicari inian lain, apa kayak biasanya kill the messenger. Ya udah gitu. Akhirnya si dosen-dosennya yang dimatiin kayak ini mah pendukung si ini. Jadi yang dibantah bukan konteks si Dirty Vote-nya, tapi malah si 3 dosen ini sama si Bapak Dandinya yang diserang kan secara personalnya. Kill the messenger. Istilah dosen. Enggak, itu istilah umum itu. Banyak baca makanya. Berarti kan jomplang banget dari politik ke kill the messenger apa membunuh tukang pijit kan. Ya ada massage. Messenger tuh penyampai pesan. Salah. Lu tapi masih ngajar enggak? Dosen enggak? Enggak, udah enggak. Udah enggak lah. Udah nggak ada wibawanya gue di depan mahasiswa. Iya. Komedian tadi. Iya, karena komedian tuh karena ngerasa, maksudnya aku pengen checklist aja, gue pernah ngajar. Enggak, waktu S2 itu, waktu ngajar itu dulu waktu gue kuliah di UI, si UI itu penyetaraan lah dosen tuh minimal S2 saat itu. Iya. Jadi yang dosen-dosen S1 itu either disuruh kuliah lagi atau di stop lah. Jadi kan butuh banyak dosen. Nah waktu itu dosen gue waktu gue kuliah di UI ngajakin untuk ngajar, karena kan gue praktisi juga. Siapa dosen lu? Ibu. Ibu ada Batio almarhumah Setiawati lah. Dulu dia lama di Mustang. Dulu dia lama banget di Mustang dari tahun ngajakin lo 80-an atau 90-an lah, orang lama radio lah gitu. Terus dia ngajakin gua. Ya udah gua ngajar. Cobain dah gitu. Iya, ya udah cobain aja deh gitu. Jadi bukan gue pengen dosen enggak. Karena ada tawarannya enggak, ada tawaran gitu. Terus lama-lama wah susah nih bagi waktunya, tapi mau cabut enggak enak sama si Batio. Nah, waktu pandemi apa sebelum pandemi ya, Batio ini meninggal. Terus gue berduka cita dan gue mikir disitulah saatnya gue cabut gitu. Karena gak ada yang gak enak lagi kan. Karena pas gue masih tesis masih dia dosen nih. Iya. Pak Patra. Iya. Jadi gue diskusi tesis ke dia. Tapi Bapak gue sebelum ke dosen bimbing gue dicoret-coretin dulu. Hebat. Dan terakhir sejak gue stand up kan gue tuh ngajar 2018
lupa gue 2014 2015 ya. Terus gue mulai stand up 2016 akhir 2017. Terus bikin podcast gitu-gitu. Nah sejak itu tuh kayak di kelas rasanya gue gak ada wibawanya lagi karena ketahuan sering bercanda kan. Iya jadi kayak guanya nggak nyaman juga. Guanya nggak nyaman juga jadi kayak mahasiswa juga kayak ngerasa deket atau ngegampangin lah. Ada gap antara dosen mahasiswa. Iya. Tapi sebelumnya lu gitu juga nggak? Enggak. Serius, beneran serius? Enggak, agak lebih santai lah. Matkul apa lu? Olah suara, vokal. Waduh. Vokasi ya? Vokasi. Oh, kirain vocalizing. Iya kayak vocalizing, tapi untuk penyiaran. Oh. Sama satu lagi, gue lupa lagi. Ini pasti dosen. Pitch control nih. Utami nih. Sama satu lagi produksi program radio apa nggak Oh, salah. yang praktis, yang teknis, teknis langsung gitu ya? Iya. Berarti kalau olah suara lu nyanyi bisa juga, Bang? Basicnya sama kan, diafragma. Diafragma. Lu cara... Gue nggak pernah ngeliat lu bikin konten nyanyi. Iya, emang gue nggak bisa suara aja, nggak bagus juga, Pip. Indra Aziz nanti yang ada. Tapi teori kalau lihat YouTube-nya Indra Aziz sama kayak lu tuh silabus lo? Ya mirip sama silabus public speaking sebenarnya. Kan pakai pernafasan sama-sama diafragma. Kalau gitu. kayak yang sekarang lagi viral ibu-ibu yang KPU bangsat. Itu pakai diafragma nggak itu? Itu udah head voice. Itu head voice namanya. Head voice. Jadi kalau head voice itu kita gutawa tuh head voice. Enggak, kita gutawa falset. Falset, sorry. Head voice itu justru suara-suara yang salah yang abis lu teriak-teriak biasanya kepala lu sakit. Iya. Sama suara dari hati tuh kayaknya ya. Iya benar. Atau jangan-jangan dia lagi pusing terus makanya dia Bisa jadi. Tanggung mumpung pusing dah gua teriak aja. Bisa jadi. Bangsat. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi gini Pat, lu kan tadi kan dosen lu diajak ya kan? Iya. Terus kayak ya gue juga denger di interview podcast lo kayak apa stand up juga awalnya kan lo bantuin Adri gitu kan. Jadi ada banyak hal, gue nggak tahu yang lain ya kayak misalnya anak band atau podcast atau apa, banyak ada beberapa lah paling nggak yang diajak gitu. Lo karir lo jalanin tuh gara-gara ya udah deh cobain dulu gitu. Ada nggak yang lo emang pengen bener-bener gue mau jadi ini gitu? Ada nggak sih di hidup lo? Penyiar ya? Enggak, justru penyiar juga diajak. Diajak lo? Tapi yang biasanya yang gue nggak pengen banget malah dapet. Tapi yang pengen banget malah nggak dapet. Gue pengen tuh main film sebenarnya. Bisa sih. Pengen nyoba. Bisa pernah sih tapi satu scene gitu. Tapi kan lo main Name for a Band? Main, tapi kan ya itu kan jalur temen ya, maksudnya karena kenal-kenal gitu. Oh pengennya lu casting lolos? Iya gitu-gitu. Gue pernah casting jadi penyiar radio, Jer. Gagal itu Iya. Daily. Apa? Gagal, bisa gagal. Ada yang lebih kurang. Iya, Gak tahu deh, kurang believable. Aneh kan alasannya. Gimana kurang beli? Dia daily itu. Sebenarnya mungkin alasannya dia baik kurang beli. Padahal pas gue liat yang main kurang ganteng. Kurang believable kalau masa kecilnya baik-baik gitu ya. Iya orang di penyiar karena gitu, karena maksud gue kayak misalnya Apip ya, yang perasaan Apip nih yang gue sering denger kayak dia orang Betawi. Iya. Masa ada tokoh Betawi bukan Apip yang main? Iya. Masa kalau dan dia bukan orang Betawi. Iya itu kalau sama misalnya Diki siapa David masih oke lah sama-sama Betawi. Kok yang dapat orang timur? Fajar Nugra gitu. Si Anyun. Betawi mana Anyun? Masa nggak believable dia ya kan? Iya. Nah gue pernah casting jadi penyiar radio. Karakternya penyiar radio yang sudah 10 tahun siaran. Terus lo banget senior dan julid ke anak baru. Wah lo banget. Gue bilang wah ini mah gue banget. Gak usah casting. Gak usah acting bahkan. Gak usah acting. Pas di screen test aja dia nyuruh coba bisa nggak dapetin karakter ini? Wah ini mah kayak nyuruh ikan berenang. Lu pasti kayak ini kayak skripnya hidup gua. Dia suruh bacain. Ini based on true story kali. Iya, dia cuma screen testnya coba bisa nggak nih bacain skrip siaran terus kayak siaran. Hah, gini doang nih screen testnya. Ini mah gini doang. Hari-hari doang. Wah, ya kan? Kagak lolos, kagak dapet gua. Kalah ganteng. Nah, kalau lu tanya gue pengen apa, mungkin salah satunya acting kali ya. Itu yang belum ke checklist tuh dalam hidup belum. Emang lu maunya jadi apa? Selain kayak penyiar radio tuh kan udah pas banget sama lu. Yang kira-kira gue mampu aja lah komedi. Nggak, gue tuh selalu pengen ngeliat ini Pip, kayak misalnya ngeliat lu nih, tiba-tiba ini kan karena ngeliat teman-teman agak lain tiba-tiba anjing filmnya meledak juga ya. Kayaknya gue bisa deh gitu. Iya, kita bahas itu. Benar. Kita bahas gitu. Kalau yang temen main gue aja bisa kayak sama kayak stand up sebenarnya. Stand up kan juga ngelihat karena gue ngeliat Adri kan, kenal Adri, stand up tuh gini. Kalau gini kayaknya gue bisa deh. Jadi gue pengen mirip lah, tipe keresahannya. Nah kalau ngelihat teman-teman agak lain atau yang ya teman-teman komika lah bisa acting gitu.
dia kayaknya gue juga bisa deh gitu. Porsinya dapet nih gue. Porsinya dapet nih, kayak kesempatan aja nggak ada gitu. Itu doang sih kayaknya kalau gue ya. Tapi kalau sumpama lu dapet film terus adegan antagonis atau marah, mau gak lu ngambil? Mau, kenapa enggak? Marah sambil entah nangis kayak gitu. Mau lah. Kan bisa, belum tentu. Metode. Ya latihan dulu, pasti ada acting coachnya, latihan. Gue bahkan sempat kepikiran ini, pengen dulu yang almarhum Yayu Unru bikin apa? Acting coach, kelas acting, pengen ikutan gue, cuman waktunya kan dia selalu di weekend, gitu-gitu kayak aduh mantep sih komit ya gitu-gitu. Ya tabula rasa tuh kan dia. Iya. Keren sih, keren. Sempat kepikiran gue kayak ikut-ikut acting class gitu. Gue masih nunggu Patra main. Ada adegan nangis. Enggak, tapi ini 8 Maret 2024. Kita lihat nanti kan. Kapan nih akhirnya tercapai. Karena kan manifesting Pat, katanya manifesting, benar. Jadi kayak kalau kan circle lu dia sudah nge-MC film tuh. Deket tuh, bisa ini aja Patra casting. Enggak segampang itu juga, Jar. Enggak, kayak tahun lalu gue sempet syuting. Jadi gue manifesting ya. Manifesting itu selalu. Jadi kayak waktu di podcast Ancur juga gue bilang tahun ini gue ngapain ya? Syuting kali ya, series ya, 1 scene 2 scene bisa kali gitu. Dapet. Jadi komentator biliar tuh lo. Yang gitu-gitu. Film apa tuh komentator biliar? Series ini di Prime, ada di Aces yang main si. Komentator biliar. Ada komentator. Tapi di center maksudnya kayak ya jadi komentator doang sama ngedabing gitu. Tapi ada lah. Ada. Tapi nggak acting, itu bukan gua. Iya masih di jalur. Nggak ada satu scene acting ceritanya sama Dias ceritanya. Itu pun berdua sama Dias. Rahasia nggak judulnya nih? Belum tayang atau? Udah tayang di Prime. The Aces. Yang main si ada Zara Adisti terus. Zara. Terus siapa dulu yang main Garuda di dadaku yang anak kecil? Emil Mahira. Terus Surya Saputra gitu. Jakarta. Oh aduh, OTW. Tapi nggak spesifik film, series juga nggak apa-apa gitu. Atau film apa? Acting. Pernah yang satu scene pernah juga dulu sama Visinema pernah sama Adri. Tapi bersatu scene doang tuh. Ya lu bikin aja di konten di Instagram sendiri acting apa gitu. Masa Kristo juga kan ya? Dari situ ya. Kristo dari situ Kristo. Bikin sketsa sama anak gitu. Iya, ini maksudnya gimana caranya gue biar dapat kerjaan bola, kan bikin konten bola. Iya. Makanya gue mau mulai karakter si guru gembel itu. Kan itu satu hal yang belum pernah gue lakukan juga. Iya. Tujuannya itu. Iya. Siapa tahu. Bukan siapa tahu, itu kayak buka potensi ya? Ngebuka pintu. Kalau gue bisa nih gitu. Iya kan, bisa dapat kesempatan atau bisa dapat masalah kan? Iya benar. Iya kan, nggak tahu yang mana aja kan. Benar. Tapi itu akan ada di reels lu doang. Iya. @patagrumala nih, kita harus nge-push supaya konsisten. Itu sih masalah konsistensi. Berapa lama? Seminggu sekali? Belum tahu. Ya udah jalan. Gue nggak pengen jadi ngebebanin gue. Sebenarnya kan sama ini juga kenapa si guru gembel itu, gue tuh tahun ini sebenarnya lagi rada off stand up gitu, Pip. Pengen off maksudnya? Iya, emang lagi gue nyatain. Kenapa lu? Gak suka? Bukan gak suka. Gak ada keresahan. Keresahan ada, lebih banyak kemarahan sih sebenarnya. Tapi nggak off air semua. Off air pun gue nggak pengen sebenarnya. Gue tuh kan 2023 spesial. Iya benar. Iya, dan yang spesial terakhir gue tuh kayak gue ngerasa melelahkan banget ya, gitu, karena nyiapin gitu, abis itu kan lanjut tour podcast Ancur tuh, jadi bener-bener lelah banget pas momen itu akhir tahun. Terus gue tahun depan off dulu kali ya, dan berturut-turut menurut gue nggak sehat aja. Jadinya secara materi nggak terlalu beda, ngerti nggak? Mirip-mirip aja gitu secara sudut pandang ini. Jadi gue pengen setahun ini tuh nggak mengambil apa-apa steril, supaya tahun depan gue punya referensi yang beda aja, pengennya kayak gitu. Jadi off doang bentar. Off tahun ini. Kira nggak ada kerusahan, soalnya kan bukan. Emang privilege kan ya. Bukan. Patra dari Pertamina kan? Iya. Nama dari Patra tuh dari Pertamina berarti. Bapak. Bener. Berarti Bapak kerja di Pertamina. Iya, Bapak gue Pertamina. Patra itu kan istilah di Pertamina, istilah perminyakan. Iya, jadi Patra. Iya, ada di Pertamina, di komplek-komplek tuh suka ada gedung Patra apa gitu biasanya. Patra Jasa itu kan gedung punya Pertamina. Iya, Patra Jasa, benar. Gumala, Gustian, Muara Labu. Iya. Bapak gue itu. Bapaknya keren dari lahir. Iya. Berarti lu lahir di Jakarta, benar? Lahir di Garut. Numpang lahir doang. Cukur. Nah, temu Hitler tuh. Iya. Meninggal. Oh iya, makamnya meninggal di Garut. Enggak, gue numpang lahir doang di Garut karena bapak gue kerja di Kamojang, dekat-dekat Garut lah. Tapi ini ya, maksudnya
bokap lu kan Pertamina nggak kayak lu harus seperti papa, besok gitu. Kan jomplang banget nih kayak BUMN. Iya. Tapi lu disuruh S2 sama bapak lu kan? Iya, benar. Bapak gua dari kecil sebenarnya kayaknya pengennya gua masuk ITB juga. Kan gua kecil di Bandung kan. Oh iya. Iya, kecil di Bandung gua. Daerah mana? Bandung, di daerah Arca Manik. Antapani kesana lagi. Antapani sana lagi. Antapani belum masih tanah. Iya, belum sehektik sekarang. Belum. Jalan Jakarta tuh masih tahu banget lu dulu Palembang lu. Jalan Jakarta masih 2 arah. Iya. Oh iya. Iya, orang Arca Manik belakang rumah gua sawah. Masih sawah. Daerah sekarang juga kesana-sana ke arah Gede Bage juga masih sawah. Masih sawah kan, tapi kalau dulu gua ya 50 meter dari rumah gua sawah, ujungnya Margahayu. Iya. Belum macet tuh kali ya? Belum ada jalan, orang sawah. Bahas geografis nih. Belum ada lampu merah Kiara Condong yang lama banget masjid, belum ada masjid dibangun. Belum, apalagi itu belum lah. Kan dia belum jadi apa-apa. Belum. Arsitek. Bandung gua. Jadi dulu nggak pernah dipaksa ya pokoknya ya. Cuman kayak dicekokin lah dulu. Gue hampir setiap minggu tuh diajak ke ITB gitu. Sampai umur berapa berarti di Bandung, Bang? Kelas 5 SD pindah Jakarta. Oh, kelas 5 SD. Kirain SMA sana gitu. Enggak. Sampai gue dulu cita-cita gue salah satunya masuk ITB juga, arsitek. Cita-cita tuh masuk itu. Iya, arsitek kayak keren gambar. Sampai gue tahu sejak mulai gue nyetir tuh. Jadi kan gue 3 SMP tuh udah mulai nyolong-nyolong mobil tuh. Waduh, kriminal tuh. Nyolong mobil bokap maksudnya, bawa kabur mobil lah. Nah gue tuh ngerasa setiap parkir gue tuh nggak pernah benar, ngerti nggak sih? Nah di situ gue baru tahu, pantesan gue dari dulu kan kalau kita nulis buku selalu ada garis pinggir. Iya. Kan biar garis tepi. Gak pernah lurus gue. Kok gitu? Oh. Jadi gue tuh ada silindris. Iya, disitulah gue bilang. Kira-kira lu arsitek bisa gak? Mencong nanti. Tapi gue juga self kayaknya nggak bisa deh jadi arsitek gitu. Karena gue punya silindris. Ya sekarang lu gimana mau bikin blueprint gambar kalau bisa semua lu bikin ini nanti gedung. Udah sejak lu sadar itu enggak deh, kayaknya nggak bisa jadi arsitek nih gitu. Salah satunya gue penyiar aja deh. Belum jauh. Kuliah mah pas kuliah. Bukan dipaksa penyiar. Abis itu gue masih nyolong mobil. Masih nyolong jemuran gitu ya. Jadi influence bapak lu ya itu S2 itu. S2 itu. Akhirnya iya. S2 tuh kan selain bapak gua tekanan pacar juga gitu. Pacar yang sekarang istri atau bukan? Bukan. Modal nih. Bukan modal. Dulu waktu gua waktu kuliah S1 udah sambil siaran. Jadi kuliah gua tuh lama banget. 6 tahun, gua lulus 2009 lah. Nah, waktu gua wisuda S1 tuh gua punya pacar dulu ya. Gua kuliah S1 barengan sama pacar gua, tapi gua kuliah wisuda S1, dia wisuda S2. Iya. Padahal umurnya sama kan? Sama. Karena telat tadi. Iya. Karena biasanya itu ya, kalau hubungan bukan cuma perkara misalnya tajiran siapa nih. Bukan. Tapi juga pendidikan, Bos. Dicetakan undangan, Jer. Namanya. Nama gelar. Masa kalau ibu-ibu julid kayak suaminya cuman esos doang. Pendek doang nih gelarnya. Duh, temen gua ada yang S2 nih abis ini. Tapi kalau gue ngundang emang kampung gue doang nggak mikirin belakangan. Enggak. Makan gratis. Enak. Iya, makan gratis. Oh, itu motivasi. Salah satunya aja cuma dipanas-panasin itu. Enggak, sama satu lagi juga. Nah, karena momentum itu, lo udah punya pacar yang saat itu ya. Ya nggak apa-apa lah dia kalau nonton juga. Maksudnya lo udah punya pacar di umur 25, gitu 24, 25, punya pacar S2, udah kerja. Keluarga juga pasti nanyain dong. Oh iya. Keluarga pasti nanyain dong, Pip. Keluarga pasti nanyain dong, Pip. Iya dong, Pip. UI pula kan, UI pula. Iya. Bang mau S2. Ada info nggak Bang S2? Di UI ya spesifik ya. Harus di UI ya. Yellow Jacket. Nah, tapi ini tips juga, Pip. Nah, ini nih. Siapa tahu buat yang nonton juga. Nah, saat waktu lu lagi kerja apa? Gue masih siaran baru. Sama karir mirip-mirip. Baru pindah ke Gen waktu itu. Baru bener anak baru kan 2009 baru masuk Gen. Udah mulailah ke arah di circle teman-teman gengnya udah mulai setiap minggu bikin seragam tuh. Nah, kanan sosial dong. Kanan sosial. Udah kondangan mulu. Udah kondangan mulu kan. Nah, kayaknya keluar dari dianya pihak dialah kayaknya udah mulai mengarah-arah sana. Kode-kode. Gimana caranya supaya tidak cepat-cepat disuruh kawin ya? Saya daftar S2 saja. Bagus. Biar ada alasan ntar nunggu S2 beres. Jadi kalau ditanya kapan nikah?
kelarin S2 dulu deh. Minimal punya 2 tahun persiapan. Iya benar. Iya enggak? Tapi jangan lupa, bukan cuma ngulur waktunya aja. Masuk S2 juga susah. Iya, itu. Jangan cuma gampang nih gue S2. Itu kan solusi pinternya, Pak. Ada solusi lain. Ada solusi ilegalnya nggak? Masalahnya satu-satunya penolakan yang masuk akal dan nggak bikin kesel itu Pip. Dan bisa diterima. Bisa diterima. Dulu kan karena waktu gue masuk Gen itu yang umur 25 2009 itu lagi senang-senangnya baru mulai ngeband, main, nongkrong tuh lagi gila-gila. Baru temen banget, karir banget. Temen banget, baru punya duit karena berkali-kali lipat kan harga dibajak dong. Bener, Gen. Dari Trax lo ya? Dari Trax kan. Jadi kayak wah, dan Gen tuh lagi di atas banget. Jadi masa kawin sekarang sih gitu. Oh, ini kan solusi buat kayak menolak kawin menunda. Kalau ini pengen dia, kalau pengen di ACC, pengen di ACC. Meyakinkan gimana di ACC meyakinkan ketika background pekerjaan kita lagi begini. Ya situasinya seperti ini. Ya, background pekerjaannya. Ya ini buat lo ya sebenarnya. Iya. Siapa tahu ngalamin aja. Enggak, itu pertanyaannya nggak bisa ditanya ke orang, ditanya ke cowoknya. Udah yakin belum? Itu aja sih. Itu. Lo nggak bisa ngelempar ke orang lain. Karena kalau si cowok udah yakin, ya Jer ya. Dia pasti akan berusaha untuk meyakinkan pasangannya. Habis itu dia berusaha meyakinkan orang tuanya. Nah masalahnya si cowoknya udah segitu kuatnya belum? Bener sih. Kuat apa yakin nih? Kuat. Yakinnya udah sekuat. Anggap yakin. Yakin mah yakin. Ya udah, habis itu dia harus sekuat tenaga untuk meyakinkan pasangannya dulu. Iya, udah. Ya udah kalau berdua udah solid. Gini dong, gini. Solid. Udah gimana cara berdua untuk ini ke orang tuanya. Ya pas di situnya pertanyaannya gimana? Di situnya. Di ketika yakin orang tuanya. Gua pun waktu kayak ya contoh ngelamar istri gue lah ya. Mertua gue kan orang yang sangat akademis juga. Maksudnya juga lagi ya kayak siapa? Iya, ada juganya tuh. Gak tau deh kalau lo ya. Kan gue jago. Iya. Juga. Kalau juga mungkin kayak orang tua lu. Iya benar. Tapi waktu itu jawaban gue juga kan pokoknya mertua gue orang yang cukup akademis lah. Di waktu gue nanya mau nikahin anaknya juga pertanyaannya emang nanti kedepannya gimana? Pasti. Gue cuma bisa bilang ya Bismillah sama gue punya ijazah S2 itu sih untungnya di situ. Jadi ijazah S2 gue itu kepake cuma 2 kali. Kerja malah nggak pernah kepake Pip. Kecuali jadi dosen ya itu pun karena diajak. Tapi gue pakai gelar S2 gitu cuma 2 kali. Pertama buat ngelamar. Kedua buat gue taruh di undangan, udah sih saya nggak dipakai lagi. Jadi dia dapat ijazah bukan buat ngelamar kerja, bukan ngelamar cewek. Keren. Serius. UI lagi ya. UI, yellow jacket, masuknya susah lagi. Kuning jaketnya tuh. Itu doang Pip. Doang lagi. Udah itu doang. Udah ntar biar Apip mikir lah. Iya. Tapi ini kita masuk ke sebenarnya jawabannya udah ada. Udah ada. Mungkin ada kedepannya kayak gimana kayak gitu ada. Cuma kalau ada pertanyaan gini Pat kayak anak saya mau dikasih makan apa? Udah ada jawabannya. Apa? Ya tergantung lagi doyan apa ya. Tempe. Bagus. Iya. Lu bisa makan pakai engagement lu tuh. Engagement. Ya kan? Bisa, tapi gini Pat, tadi kita balik lagi ya. Itu belum ngomongin bola nih. Iya. Oh bola boleh. Bola nih ya. Kan apa namanya? Tadi kan soal S2 juga kan bokap lu lah bisa dibilang ya. Suka bola dari bokap. Iya nggak, maksudnya tadi S2 kan bokap ini. Nah terus kan juga pasti biasanya bokap ke anak. Ya kan? Apalagi misalnya lu anak cowoknya gitu maksudnya. Gimana? Apakah lu emang suka Liverpool sampai segininya lah gue lihat gitu ya? Karena bokap lu juga? Enggak. Nah itu dia, gue kayak di spesial gue yang terakhir tuh, gue tuh tahu bokap gue tapi gue ternyata tidak segitu mengenal bokap gua. Waduh. Deep. Iya. Jerry nih. Maksudnya gua apa tuh ada yang disembunyikan? Bukan disembunyikan. Kayaknya emang nggak terlalu banyak ngobrol. Selama ini. Terlalu dekat ya. Ngobrol, maksudnya ngobrol secara detail gitu kayak gua tau bokap gua suka banget bola. Dia tuh bahkan di ITB aja waktu kuliah tuh kayak SMA tuh kata nyokap gue panggilannya si Kijang. Waduh. Karena lari kenceng banget. Sayap kanan katanya. Si Kijang saking jagonya main bola. Bukan kerja sama Indonesia Jepang ya? Bukan. Bukan. Singkatannya juga ya. Bukan. Tapi emang itu sifat maksud gue merasa gue ada quotes gitu kan. Hubungan yang paling rumit adalah seorang ayah dan anak laki-lakinya. Iya. Relate sama gue tuh. Iya. Lu akrab.
Kalau gue kan bapak-bapak Sumatera, beda. Jarang di rumah soalnya. Kalau bapak lu kan di rumah mulu ya. Iya. Bahkan bapak gua di rumah gua lebih sering bapak gua yang di rumah. Rumahnya kemana? Rumahnya kemana? Itunya Aku rumahmu nak gitu. Jadi bukan gak akrab, gak terlalu kenal. Kayak bokap gue tuh suka banget bola, tapi gue sampai beliau meninggal, gue nggak tahu klub bolanya apa. Nggak pernah. Nggak, maksudnya lu nggak pernah penasaran? Kan lu udah tau si Kijang tuh, lu nggak pernah Nah, masalahnya kan World Cup lah. Gue karena pernah nonton World Cup bareng bapak gue. Gue pernah. Gue dari World Cup 94 itu justru yang pertama. Gue mulai pertama kali suka bola tuh World Cup 94 Amerika kan. Oh iya. Gue tuh nonton final Italia Brazil yang adu penalti itu bokap gue. Itu sama bokap gue, tapi diem-dieman lu? Enggak, bukan dia lebih gitu. seneng mana Brazil pas nggak gol atau gol? Dia Itali Roberto Baggio dia. Baggio ngelambung. Iya, Roberto Baggio. Jangan Itali bokap lu nih. Mungkin negara iya, tapi kalau klub gitu-gitu gue nggak tahu bokap gue. Sampai sekarang mungkin paling mendekati AC Milan mungkin ya. Tapi bisa timnas Itali pasti klub Itali cuy. Iya. Karena banyak pemain timnas kan emang lokal gitu. Soalnya waktu era-era itu dan ini kayaknya bokap gue masih sangat ngikutin bola, itu kan lagi Liga Italia banget. Iya. Terus kayaknya dia momen terakhirnya dia mencintai banget bola tuh di trio Belanda itu kayaknya. Milan di situ. Kayak itu pun gue coba nebak-nebak ya, nggak pernah keluar dari, karena waktu gue udah mulai agak dewasa SMP, bokap gue tuh udah mulai sakit, udah mulai cangkok ginjal gitu, jadi udah mulai agak terganggu lah kesehatannya gitu. Quality time-nya beda ini ya. Iya, jadi udah mulai nggak bisa begadang, udah mulai jarang nonton bola gitu-gitu. Jadi ya udah nggak terlalu banyak gitu. Abis itu gua SMA itu udah mulai lebih banyak nggak ngobrol lagi, lebih banyak main sama temen ya kan. Bener. Tapi gini, Pak, lu pernah ini gak kayak nemuin jangan di kamar bokap lu ada sempak Milan? Gak ada. Ada orang pakai sempak Milan emang ada. Sama batik Milan, Bang. Sempak Milan. Batik Milan. Emang lu punya sempak Barca, lu gak pernah kepikiran. Sama ini sempak CR7 mana ada? Dan terakhir-terakhir dia juga udah nggak terlalu bola. Iya. Kalau semelihat dia udah ini politik biasa orang makin tua. Kan kesehatan. Oh, agama biasa orang paling tua. Agama sama golf, bapak gua golf banget. Nggak beda. Nggak, bapak lu burung. Dari muda sampai tua. Nggak berubah. Nggak gini, Pat. Tapi kan lu ada agak, gue nggak tahu ya, mungkin penasaran ya, karena lu nggak tahu bapak lu gimana gitu. Nah, anak lu cowok kan? Cowok. Nah, lu gitu nggak? Kayak lu menularkan Liverpool ya? Nyekokin dong. Nah, mereka gimana? Nggak mau. Anak gua itu baru, udah gue cokokin bola, tapi baru meletek bola itu pas World Cup kemarin 2022. Sorry, umur berapa? Berarti kira-kira yang gede. Yang tunggu 2022 pas umur 2022-nya. Nggak bebas sekarang aja. Gue mau ngebayangin eranya. Anak gue 10 sama 7 tahun. Messi kenal tuh? Masih. Mbappe. Nah, berarti dia baru suka 2 tahun yang lalu tuh, umur 8 sama umur 5 ya. Jadi mulai pas World Cup kemarin tuh. Nah, pas baru mulai suka, pas season itu Liverpool kan jelek. Iya. Jadi bukan yang 2018-2019 nih, anak gue belum ngerti bola gitu. Nah, sejak pandemi gue sering ngajakin dia main FIFA, abis itu ngikutin bola. Iya. Ya terus dia ngeletek bola, tapi pas lagi Liverpoolnya lagi jelek. Jadi gue cekokin Liverpool, Liverpool kalah nih sama City. Ya. Gitu. Jadi anak gue yang gede City, anak gue yang kedua Madrid. Iya, emang mereka juara kemarin tuh kan. Maksudnya Madrid habis itu City juara. Nah, yang sialnya lagi waktu gue cekok-cekokin Liverpool, yang itu yang kita nobar itu, yang sama lu juga, yang Madrid Liverpool. Champion. Iya. Jadi anak gue kayak, aku Madrid aja deh, gitu. Makin gak Liverpool. Tapi anak sekarang kayak itu ya, maksudnya generasi ini akan City Madrid sih kayaknya. City sih gila sih. Udah Haaland sih udah paling gila tuh. Anak gue tuh Haaland banget tuh. Haaland banget anak lu? Haaland banget lah. Iya. Ya Haaland di anak sekarang tuh kayak kita lihat Ronaldo. Iya, Ronaldo Messi. Nazario malah. Sejago itu kan. Jago banget soalnya. Karena kita soalnya Serie A ya maksudnya mungkin. Kita Serie A. Kayak kalau Juve Del Piero. Totti. Gitu. Lo berarti langsung Liverpool? Langsung Liverpool gua. Kenapa? Kan waktu itu 94 masih iya. Bapak lu juga Itali banget. Gua malah Liverpool itu sebenarnya gua masuk dari Juventus dulu. Juventus. Juventus pasti dulu. Itali nggak sih kita? Itali dari Juventus yang Deschamps, Conte gitu-gitu ya. Era ngalahin Ajax adu penalti Liga Champion 96 itu ya. 97 lah antara itu. Ya itulah. Ya gelar terakhir Juve kan? Iya. Abis itu final kalah terus. Iya betul. Di situ gua Juve dulu Serie A. Nah, nggak lama abis itu kakak gue tuh suka banget MU.
Suka banget. Terpapar Inggris tuh kakak lu ya? Iya, gue juga nggak ngerti. Inggris sudah mulai masuk tuh. Udah mulai masuk di SCTV dulu. SCTV. Jadi RCTI Itali, SCTV Inggris. Nah, kakak gue tuh kayaknya mulai ngumpulin kartu-kartu bola gitu. Kakak gue udah SMP duluan kalau nggak salah deh. Nah, dia tuh suka banget, dan era itu kan si MU lagi belum treble. Baru mulai masukin Beckham, Cantona gitu-gitu. 96-an berarti? 96, Theater of Dreams. Of Dreams. Nah, nggak lama itu gue mulai ngikutin Liga Inggris tuh. Awalnya gue mulai tertarik Klinsmann di Hotspur tuh dulu. Iya kan? Jago nih gini. Sampai akhirnya gue ngelihat Liverpool tuh dari highlights dulu kan, kayak apa sih highlight bola yang tiap Jumat siang atau Sabtu? Planet Football. Olahraga. Planet Football kali ya, lupa gue yang gitu-gitu deh. Football Mundial. Nah, lu Football Mundial. Gua enggak ke zaman itu. Ada Football Mundial namanya kalau nggak salah, di Antv kalau nggak salah. Nah, di situ tuh gue ngeliat Robbie Fowler, Stan Collymore, sama Steve McManaman. Itu yang masih itu ya, segitiga apa? Ini pokoknya salah satu jersey yang keren tuh. Candy? Bukan. Udah Carlsberg tapi yang putih hijau putih. Oh iya, hijau. Situ gue mulai, wah Liverpool nih gitu. Sampai akhirnya titik gue mulai suka Liverpool pas final FA yang Liverpool kalah tuh. Di situ gue nonton bareng kakak gue yang udah mulai ledek-ledekan tuh. FA mana? Yang Cantona golin. Yang di David James ya, mukul bola abis itu Cantona ini Piala FA 1-0 tuh. FA tuh lu sukanya ya? Pas di final FA itu gue mulai menasbihkan Liverpool nih, karena gue mulai ngerasain emosional, anjing kalah lagi di situ tuh, ngerasa kalahnya pertama. Ada banter-banteran juga. Banter sama abang gue. Tapi seru ya, maksud gue momen dia menasbihkannya justru pas timnya kalah. Biasa kan menang, misalnya anak lo, City sama Madrid, itu juga pas juara dong. Pas juara musim itu, ini paling jago timnya. Pas lu cekokin Liverpool kalah, aku nggak mau. Kalah. Ini malah pas kalah ya. Tapi bisa jadi karena anak kedua nggak pengen sama abangnya. Bisa jadi. Biasa gitu kan. Ada rival-rivalan. Ada rival-rivalan kalau lu milih. Jadi anak kedua lu yang mana? Anak kedua itu Madrid. Madrid. Yang pertama yang City. Makanya juga nggak mau sama. Mungkin gue juga jadi ngeliatnya ke situ. Jadi karena waktu itu ngerasanya MU kan waktu itu lagi saingannya sama Newcastle sama Liverpool doang kan, era itu kan. Ya udah gue jadinya Liverpool. Tapi emang satu sisi sebelumnya gue udah ngeliat si Fowler, Collymore sama McManaman itu tuh. Oh jadi karena lu suka Collymore, lu suka si Fowler, makanya lu main bola striker? Enggak juga sih. Suka nyerang-nyerang orang karena kalau itu karena gue nggak jago megang bola aja sih. Jadi kalau megang nugas tapi aja. Pipo Inzaghi. Iya. Kalau gue bisa megang bola mah gue jadi Apip Sapi. Baseball tapi kan megang. Iya sih. Tapi lu mendukung Liverpool pakai hati gak? Lu seberapa Liverpool menurut lu? Kayak gue tuh militan banget. Diukurnya pakai apa nih? Yang makanya gue nggak tahu. Karena orang beda-beda. Menurut lu? Kasih tahu ke orang nih gue Liverpool tuh. Seberapa Liverpool? Ini karena ini nggak biasa. Dia pakai Alisson Becker. Jersey kiper. Itu udah beda nih. Nomornya kali 1, Liverpool selalu nomor 1 kali. Nah, gue nggak tahu nih. Enggak. Ini karena menurut gue waktu itu ada yang jual aja. Nggak sama gue ngerasa selama era gue suka Liverpool, kiper paling jagonya Alisson Becker. Iya juga sih. Iya kan? Gue ngerasa Pepe naik turun lah. Seberapa Liverpool ngukurnya gue ke Anfield beli tiket 10 juta. Nonton nobar itu cukup membuktikan gue Liverpool dong. Sama membuktikan lo punya duit. Iya benar. Maksudnya ada banyak orang lu Liverpoolnya tapi dia nggak punya duit. Sayang. Lu udah next step di atas orang-orang sih. Mungkin. Yang kemarin 10 juta tuh. Istri lu ikut nggak? Apa lu sendiri? Sendiri. Sayang juga bayar 10 juta dia nggak suka-suka banget kan. Iya, mending dia kalau ada duit segitu lagi. Iya, mending dia beli tas atau apa. Waktu yang terakhir kemarin nonton. Oh, lu baru nonton nih? Liverpool Everton season ini, derby kan itu dapat tiketnya gue mahal banget itu 10 juta. Itu pertama lu reseller apa? Tapi reseller. Oh, enggak, yang pertama 2013 gue udah nonton. Menang enggak? Menang lawan. Itu banter era enggak sih? 13? 13 tuh lumayan Suarez. Udah ada Suarez tapi tetap banter sih. Konceski. Suarez baru David Ngok. Iya, era-era itu. Sparing yang pokoknya yang golin Suarez 2, Jose Enrique 1, 3-0 lawan Enrique. Yang standar charter kuning banyak. Iya kayaknya kuning apa putih ya? Oke, itu honeymoon pertama gue 2012 2013 season itu. Jadi itu masih lumayan sparing. Yang setahun setelahnya Gerrard kepleset. Itu. Nah, itu yang kemarin Everton menang juga ya? Menang 2-0.
Yang dulu 3-0. Untungnya pas lagi menang. Tapi gua belum terlalu percaya pas. Iya. Segitunya. Bener bro. Karena ada yang lebih pakai hati lagi. So far kita lihat. Lo sebagai pendukung Liverpool ngelihat video ini gimana nih Bang Pat? Coba. Lu kan pasti. Lu kan jujur kan ya, sama Liverpool lah. Ya, oke. Awal datang ada 2 pilihan pelatih, ada Ancelotti sama Jurgen Klopp. Gua waktu itu bilang kita nggak relate karena kita nggak Liverpool. Ada pengalaman Ancelotti juara UCL, terus beberapa piala. Konteks ini waktu Klopp mundurin diri. Terpilihlah Jurgen Klopp sebagai pelatih Liverpool saat itu. Tahun 2015 dia datang ke Liverpool dengan pemain seadanya, dia bisa melatih masuk final Carling Cup Europa League pada musim-musim itu. Ya, kira-kira gitu Itulah kurang lebih. Oke. Itu. Lu jangan-jangan lu transaksional nih. Iya. Lu gimana? Gua waktu yang pertama kali Klopp itu agak anjing gitu. Tapi kan sebagai yang ngikutin Liverpool lama, udah pernah ngalamin yang terburuk. Bawah-bawahnya. Iya. Udah pernah dia latih Roy Hodgson, men. Roy Hodgson bener. Apalagi yang lebih buruk daripada itu gitu. Jadi gue mah ngerasa ini fase hidup aja. Jadi pas lu siap Liverpool balik ke Banter era lagi? Ya nggak siap sih sebenarnya. Tapi maksud gue udah pernah di situ. Jadi kalau ke situ lagi kayaknya ya nggak apa-apa juga. Tapi gue tanpa Klopp bakal masuk ke Banter era lagi nggak menurut lo? Tergantung, nggak tahu deh, kan lagi Xabi Alonso jadi nggak tuh? Iya, tergantung siapa penggantinya. Tapi kan biasanya nggak segampang ya Arteta aja berapa lama, ya kan? MU aja berapa lama, ditambah lagi klubnya juga pelit. Iya kan, nggak segampang itu beli pemain, beli bayar pelatih juga. Jadi kalau gue mah udah siap-siap aja sih. Tapi lu menanggapi video tadi gimana nih sebagai fans Liverpool? Iya. Emang ada orang yang segitunya sih. Ada. Tapi lu enggak. Tapi gue belum lah, maksud gue. Berarti lu kalah sama dia nih, kalah deep. Mungkin dia masih merasa perubahan hidupnya Klopp akan mempengaruhi hidupnya dia gitu. Kalau gue kan udah mikir kayak ya udahlah kalau Klopp pensiun juga atau Klopp dapat duit juga nggak kena ke gue juga kan gitu. Toh lu pernah ada di Liverpool tanpa Klopp juga sih. Iya, Klopp juga nggak bayarin tiket gua lah Liverpool. Iya kan. Sama ada satu lagi? Udah itu aja. Ini aja kan? Ya boleh satu lagi deh. Ini tentang ini maksud terkait soal kan lu suka kayak punya komentar. Tapi gue kalau gue ya bukan lebih anjing gitu lagi. Pas kemarin ada isu Robertson mau ke Munchen, karena gue tuh Robertson banget gue. Iya. Robertson banget. Beda orang Trent Alexander Robertson. Gue Robertson gue. Kenapa? Scotland banget, Scotland. Iya, gue tuh suka. Gue di Liverpool kalau ditanya era yang ini, Milner sama Robertson gue. Gokil. Yang Spartan yang benar-benar fighting spirit. Gue suka yang gitu gue. Iya. Suka gue yang main-main kayak gitu. Jadi pemain-main lembek nggak lu banget tuh. Main gocek, main skill gitu biasa aja kalau gua. Stylish. Diogo Jota gitu nggak suka lu. Diogo Jota tapi masih ada ngotot. Masih ada ngototnya sih. Kalau sekarang pemain yang lu benci siapa di Liverpool ada gak? Di Liverpool? Benci ya. Maksud lu ngapain sih? Iya. Karena kan di Twitter beda-beda tuh. Di Liverpool benci nggak ada. Kan ada yang sebel Nunes, ada yang sebel Curtis Jones. Kalau nggak ini aja nih. Dulu sih sempat Curtis Jones ya, tapi belakangan lagi bagus. Gue terakhir sebel tuh ini si Lucas, gue paling terakhir. Lucas Leiva. Iya. Sebel lu. Sebel gue. Modric deh mainnya deh. Apaan? Brazil palsu. Brazil ini rambutnya blonde agak. Brazil. Gue penasaran juga, lu kan suka ini ngerti gini. Ada. Iya. Gue pengen mengomentari soal fanatisme orang, bukan cuma Liverpool. Fanatisme nih, gimana lu ngeliat? Iyalah, emang gua nggak bakal bisa diobatin kalau buat ngelupain Ronaldo. Bisa diobatin kan? Ibu-ibu ngefans Ronaldo nih. Disuruh sama kalian buat ngakuin Messi GOAT ya. Nggak mau dia karena buat ngakuin gue Messi. adalah Ronaldo itu adalah GOAT satu-satunya di sepak bola. Ngerti kan? Mau kalian obatin gimana pun gua nggak bakalan sembuh. Nggak bakalan sembuh katanya. Berpindah ke lain hati. Nggak kalian. Tuh.
Anaknya nangis, Bu. Buat gue Ronaldo tetap Ronaldo. Oh, nangis. Anaknya lagi nangis tapi bikin video ini. Nah, gitu kan banyak juga sekarang tuh Pak di TikTok. Maksud lu Iya, gimana iya, sih? iya. Fenomena ini lo ngeliat fenomena ini. Fenomena apa ya? Orang terlalu fanatik. Terlalu fanatik. Fanatisme. Kan kemarin juga ada yang nangisin capres tuh. Sama nggak tuh? Iya. Gimana ya? Karena ya mungkin dia ngerasa ada yang suka K-pop juga kan bisa sampai gitu. Iya sih, bener fanatik Iya juga. kan? Atau yang suka sinetron deh. Lu pernah lihat kan orang sinetron di sinetronnya pacaran nggak? Di sinetronnya pacaran. Iya. Terus tiba-tiba di kehidupan nyatanya mereka tuh punya pasangan masing-masing terus kayak nggak terima. Iya, Mereka tuh harusnya pacaran. Iya, gitu. iya. Ya fanatik itu kayaknya nggak punya ini aja sih, ngerasa relate sama yang dia tonton. Gimana bahasa halusnya? Baiknya. Langsung aja. Apa-apa. Gini, mereka kayaknya nggak punya Kehidupan lain. nggak ada kesibukan di hidupan nyatanya ya, gimana ya? Kayak gitu sih kayaknya. Atau butuh sesuatu untuk diperjuangkan nggak sih? Iya, dia. Enggak, atau dia ngerasa atau orang-orang itu merasa kehidupan yang dia punya kehidupan ideal yang ada di kepalanya. Kayaknya. wow. Kayaknya ya. Sopan banget omongannya gimana? Bukan patron yang kita kenal nih. Susah kalau lawan ibu-ibu susah. Iya sih. Menang soalnya Ada pasti pengalaman menang. ya Iya, sebelumnya ya. susah kalau lawan ibu-ibu. Tapi ini secara overall aja ya. Momen lu paling berkesan selama lu dukung apakah itu Istanbul? Selain Istanbul deh, Istanbul kan udah pasti. Atau Gerard kepleset karena berkesan bisa negatif Oke, loh. berkesan sepanjang pertandingan paling berkesan. Terserah atau momen aja. Saat Klopp datang itu kan momen kan gitu. Momen aja. Momen paling berkesan sepanjang duduk Liverpool. Ya, boleh positif negatif atau dua-duanya juga boleh. Momen paling berkesan ya ketemu Robbie Fowler lah. Langsung Ketemu. Iya, kan ke Gen FM. Oh iya. Iya. Keren. Waktu Begini-gini nggak deh pas Enggak. Waktu yang Liverpool 2013 ke sini kan media partnernya ininya kan HK kan? Sama Sheringham juga sempet tuh ya. Iya, Sheringham malah kencing sebelahan sama gua. Aduh. Nah, lu kan cuma kencing sama tokoh politik kemarin ya. Iya, Sheringham men, pakai toilet Gen FM bro. Anjing nih orang. Ngegolin ini loh, champion. Champion loh. Tapi ada kopi sendiri kan? Pendrik. Biasa pipisnya Old Trafford. Yo, Robbie Fowler sih. Iya, Robbie Fowler. Iya, momen berkesan apa lu. pas itu? Oh enggak, yang interview bukan gua, interview si Kemal. Terus lu gimana starstruck gitu? Starstruck lah. Anjir yang interview Kemal terus lu kenal gua aja gitu enggak? Karena ini podcast hancur dengerin pertemanan hancur nih. Itu gua kok nggak tahu, karena waktu itu gua siaran Ganas, siaran malam. Masih siaran Jadi lu musik cuma chart. nonton aja. Iya, gue Starstruck. cuma ngeliatin, abis itu nunggu foto bareng. Udah itu doang tuh. Robbie Fowler maksudnya orang yang lagi. bikin pertama lu suka Liverpool, bola, ketemu. iya. Kayak Itu lu kali ketemu ya? Safi lah, ketemu Safi kan? Enggak, maksudnya itu awal lu sebel sama Kemal kali? Anjing, nggak ada urusannya kenapa jadi Dari gua. situ. Nggak ada. Karena kan nggak kata ada. orang podcast hancur pertemanannya hancur kan nih. Enggak, ini bukan Kemal Palevi. Kemal Mohtar. Lo kebawa-bawa ke sana. Kan di Gen orang FM. penasaran podcast. Nah, ngomong-ngomong soal benci, lo lebih benci Sterling apa Michael Owen? Oh. Lebih benci Sterling apa Michael Owen? Iya. Aduh. Negatif banget ya pertanyaannya. Suka kan banyak, susah. Ya udah ini. Enggak, karena si Michael Owen punya penjelasannya dan gue masuk akal. Iya Oke. lagi. Gue Van Iya Persie kan? juga gitu. Van Persie pas Iya ke MU, kan? gue cari gelar terus sama manajemen udah duduk bareng. Iya. Emang Arsenal targetnya bukan juara ya, gue bisa bilang apa? Bener. Dan dia juga nggak langsung ke MU kan? Iya. Dia ke Newcastle, ke Madrid dulu, Newcastle, Newcastle. gini-gini. Abis itu dia yang kalau nggak salah baru berapa tahun juga kan dia bikin statement kenapa dia di MU kan? Jadi Sterling. Nggak benci dua-duanya sih, cuman Oke. kalau yang kecewa waktu pindah Iya, Owen. Owen. Oke. Kalau Ya, Sterling karena kan si belum gol banget ya. Karena lagi bagus-bagusnya lagi kan? bagus-bagusnya. Gila pemain terbaik dunia dari Inggris terakhir kan di Owen. bener. Iya. Ballon d'Or terakhir kan di Owen. Owen, Itu betul. lagi gila-gila, lagi treble 2001 kan? Treble kecil. Treble kecil Treble. lah, treble Lima, kecil tapi lah. lima. Iya 5. Treble Waktu itu lagi kecil. gila-gilanya juga Liverpool. Maksud gue pas lagi momen-momen itunya si Owennya cabut. Itu gue ada dokumenternya di Netflix ya, kalau nggak salah ya. Apa tuh? Owen itu. Oh, enggak tahu. Gue nonton di mana itu ya? Kayak di situ Kayaknya dah, ada pokoknya dah. Iya, makanya gue tahu. Lebah ganteng kali, lebah ganteng. Telegram. Subtitle-nya. Nah ini Tapi, Pat. apa? Lu setuju gak sama Nah, yang statement bukan ya, Manchester United klub Inggris terbaik? Oh iyalah. Wah, Ini. Fair-fairan aja, fair-fairan nih. sepanjang masa Ya udah. Terserah lu. Manchester United adalah klub terbaik. Ini kalau gue bilang iya dipotong terus akan jadi lawan gue selamanya ya.
Tapi untuk sampai saat ini ya kalau dihitung dari jumlah gelar kan banyakan Liverpool. Iya benar. Oh iya. Iya kan banyak-banyakan gelar. 48 sama 46 kalau nggak salah sekitar situ. Kalau indikatornya itu sih masih Liverpool sih harusnya ya. Eropa juga banyakan Liverpool. Eropa banyakan Liverpool. Kalau Inggris, kalau di Liga Inggris, gua kalau ngelihat siapa klub terbaik, gua masih megang pelatih terbaik Inggris sepanjang masa. Klub di Inggris terbaik sepanjang masa gue Liverpool. Oke. Tapi gue mau mengakui kalau pelatih terbaik di klub Inggris sepanjang masa Alex Ferguson. Itu belum Liverpool siapa? Belum Sosoknya nggak ada. Iya masih di Jurgen Klopp sekarang. Iya. Itu harus diakuin tuh. Belum bahkan yang 5 Holier ya, bahkan nggak terlalu gimana gitu. Bahkan sama Arsene Wenger gue masih Alex Ferguson kalau. Oh iyalah. Kalau gue ya. Tapi katanya Pep. Enggak. Kalau gue nggak keren itu. Enggak. Berarti Klopp over Pep. Klopp lebih dari Pep. Iyalah. Lu. Kenapa nih? Gue berarti. Kenapa nih? Iyalah. Bias nggak lu? Enggak lah. Sekarang Pep mainin berapa pemain akademinya sih? Nah. Foden. Iya, Foden juga Lewis. 1 banding sekian siapa lagi? Rico Lewis. Jadi nggak? Ya. Ya gitu aja. Liverpool gitu. siapa, Pat? Arnold. Ya, Arnold. Alexander. Iya nggak? Iya, Terus yang benar. kemarin lah yang ngalahin Chelsea tuh. Gitu, Bradley. Oh iya. Sekarang baru muncul lagi kan. Konsa gitu-gitu ya? Iya. Atau beli pemain siapa tuh? Jadi jago juga ya gitu. Sekarang siapa? Lu kenal Jota nggak dulu? Iya nggak? Luis Diaz deh. Robertson deh. Itu Jadi menurut lu indikator paling terbaik kalau mengorbitkan orang? bukan mengorbitkan orang. Anjing. Kan banyak orang soal piala, soal Dia pencapaian, legacy. pindah-pindah klub masih juara. Dia bisa gini kayaknya ya kalau pandangan gue ya, di bawah strategi ini maksudnya si pelatih bisa ngelihat potensi pemain, terus kalau dia nggak dilatih sama dia lagi biasa aja kayak Wijnaldum gitu kan jadi biasa aja. Sadio Mane deh bisa cabut biasa aja jadi. Jadi memaksimalkan potensi. Tapi Pep Sekarang Henderson deh, siapa yang nyangka Henderson bisa jadi ngangkat piala sebanyak itu tuh? Lu Henderson kan biasa aja. Bener. Masuk akal. Salah. Iya. Salah. Iya, maksudnya kan Salah karena Becker, Virgil. di ramu segitu sama Firmino pelatih, juga sekarang kan turun. Iya. Sekarang lo kalau beli Bantahannya gimana, ada duit beli Erling Haaland sih ya bisa treble lah. Nah, itu dia logistiknya unlimited. Logistik unlimited, warnanya biru, langit lagi kan. ada dukungan pemerintah lagi. Iya. Pemerintah sono, Uni Emirat Arab kan? Iya, Uni Emirat Arab. Maksudnya kan negara tuh kayak PSG Qatar kan? Bener. Kalau dukungan Pep tuh pemerintah. cuma selalu dapat klub yang pas aja. Sama. Iya kan, dia dapat eranya Barca pas Messi jago-jagonya. Munchen. Tapi di Munchen juga nggak pernah juara champion. Enggak. Mana pembuktiannya nggak ada juga. Klopp masuk final sama Dortmund. Tapi Klopp kalau dibilang pelatih jago. Iya, masuk final sama Dortmund kan itu lawan Munchen. Iya, lawan itu. Tapi ya nggak, ya udah gitu. Kalau aja. dibalik kayak Klopp megang City, Pep megang Liverpool. Belum tentu Apa? Belum tentu Siapa berhasil yang berhasil? Pepnya. Weh. Tapi Klopp pasti berhasil di City. Berhasil lah. Lebih padat ya. Lebih maksudnya padat, senjatanya. lebih padat. Kan ada Kayaknya ya kalau Klopp tuh bisa kayaknya Klopp tuh kalau ngeliat dari luar ya, gue juga gak kenal banget sih. Tapi dia pas disclaimer ya. Tapi rasanya dia bisa ngedapetin hati pemain kayak Ted Lasso gitu loh. Manajemennya bagus. Karena Origi juga nurut tuh dia. Jadi cadangan tetap mau. Iya, kayaknya ya. Pep dibuang. Ada pendekatan emosionalnya kayaknya gitu. Iya. Kalau Pep mah kayaknya cuman ya hubungan pemain sama pelatih doang kayaknya ya. Gue kan karena nonton Ted Lasso aja. Jurgen Klopp berarti lu pokoknya. Jurgen Klopp sih. Jadi sekarang di otak lu nih Ferguson bawanya Klopp. Ferguson, Klopp, Arsene Wenger. Masih Masuk kalah. lah. Klopp di atas Wenger. Klopp. Iyalah. Lu. Beda era soalnya. Iya sih, gelar juga banyak Wenger sebenarnya. Iya. Tapi kan nggak pernah champion. Nah, nggak pernah champion. Nggak pernah champion bro. Kalah di final bro. Itu ya. Kalah di Karena situ final. tuh. Dia pas lagi invincible aja nggak bisa juara champion. itu kan kartu merah tapi jadi maksudnya udah jago nyalain tapi wasit lagi Arsenal. kalau sih dia jago tapi di lapangan kenyataan eksekusi orang-orang Klopp main bocil loh kemarin mainin bocil. Klopp dari 3-0 loh dibantai Barca bisa 4-0. Oh, itu berkesan buat gue. skandal kan kata lu skandal Judi. Enggak, yang itu enggak. Larinya kata lu judi. skandal Bukan yang itu. PSG Barca PSG Barca ini Chelsea yang skandal.
Barca Chelsea. Kalau lu ditarik juga di leg pertamanya. Madrid juga banyak. Juga ngadi-ngadi. Pas yang itu juara lawan Liverpool kan lawan City comeback, lawan Chelsea comeback, masa comeback terus kan? Iya. So nggak terima. Tahun ini nih, juara nggak? Terakhir nih, Dan terakhir. besok kan bakal lawan City. Optimismenya seperti apa tuh? Seri sih. Ya gue yang seneng dia dong, yang seneng. Lu realistis apa? Ya seri kan apa nih? Seri, abis itu menang terus. kan City masih ketemu Arsenal, di situ kalahnya Arsenal. City masih ketemu Arsenal kan di akhir bulan, akhir Maret akhir bulan. Liverpool masih ketemu juara di situ tuh, City Arsenal. Iya di situ. Antara dua itu perebutan City Arsenal kalah di situ. Liverpool masih ketemu MU. Nah ini gue yakin juga banyak orang yang penasaran sih. Lo ngeliat MU gimana sih? Gua ngeliat kasihan. Sebagai fans Liverpool nih, lu perwakilan aja. Udah capek ngetawain atau apa? Ngetawain lah. Lebih gimana? Gua malah waktu yang season lalu MU peringkat 2 ya. Peringkat 3 ya. Malah lebih happy gua. Maksudnya ada bisa banter-banterannya lebih enak gitu. Kalau kan beda kelas. Iya, kalau terlalu jauh nggak enak. Kayak sekarang makanya kalau ngecengin City kan nggak bisa dicengin siapa yang jago banget, siapa yang tersinggung gitu. Makanya sekarang paling ceng-cengan sama Arsenal doang. Iya benar. Iya gitu doang. Kekurangan ceng-cengan di weekend lah. MU apa yang mau dicengin sih? Iya, salah. Enggak, lo ngecengin MU nggak sebagai fans? Udah enggak sih. Males juga kan? Iya males. Karena fans MU-nya tuh udah kayak ya udahlah tim gua gitu. Udah nggak enak nggak ngelawan. Mungkin udah minta ampun. Iya. Udah dong. Maksudnya pas yang dia kan MU nih, pas yang lawan City, ya gimana coba cara menang? Nggak ada perlawanan ya kan. Akhirnya pas unggul kaget juga gitu. Kok golin? Nggak tahu gimana harus bereaksi gitu. Nggak pernah ada di skenario. Lu kan ngajarin public speaking ke Coach Bima Sakti dan timnas. Lu ada kayak saran harus ngapain nggak MU kalau sekarang? Kenapa dari public speaking kan Rashford kemarin bikin tulisan. Buat MU ini fokus jualan merchandise aja untuk dapetin duit banyak. Iya. Habis itu baru beli pemain-pemain jago kayak City, udah gitu aja. Biar kan merchandise jadi cari duitnya bukan dari bola. Kan masih banyak fans yang terikat emosional suka MU karena ikatan emosional masa lalu aja. Tajir juga banyak. Iya, kayak orang-orang rindu Orba aja. Nah, Orba di Premier League kan? Iya. Apa Patra nggak usah nyapu ya? Nggak usah. Iya. Pat, terakhir Pat, lo apa? Mau ngomong apa mungkin buat fans Liverpool? Atau mungkin buat supporter-supporter yang terlalu fanatik kali? Lo kan suka ada ini aja lah, gue mah dari sebenarnya kan kalau banter-banteran itu gue zaman SMA tuh lebih parah lagi tuh. Gimana sih? Zaman SMA waktu itu selain ngatain orang tua ya? Iya, benar, waktu gue zaman kelas 3 SMA tuh bisa kelas 3 gue inget momen itu kebagi 3 kubu tuh, ada kubu Juve, kubu AC Milan sama Inter Milan. Oh iya. Itali semua itu gue inget banget anak-anak itu. Itu ceng-cengannya bisa sampai berantem tuh. Iya. Kayak gitu-gitu. Bahkan ada teman gue si namanya Peter. Kita manggilnya Ome tuh karena Cina, ogah melek. Iya, dia dipanggil Ome. Itu aja udah cengen. Iya, itu udah ceng-cengan itu. Namanya Peter Cosmos. Peter Cosmos namanya. Itu namanya. Lu SMA 3 ya? SMA 3 gua. Ome. Nah, dia tuh fans Inter banget tuh. Nah, kalau Inter hari Minggu kalah, Senin pasti dia nggak masuk tuh. Oh, segitunya. Bisa sampai segitunya tuh. Karena nggak kuat dicengin orang-orang gitu. Tapi gara-gara itu gue mikir kayak apapun yang terjadi sama klub bola di sana kagak ada ngaruhnya sama hidup lu sebenarnya. Jadi bagus ya. Jadi udah cengin aja. Mau dikalah ya kalah aja, kalau menang lu happy gitu, nggak ada ngaruhnya sama hidup lu gitu, kecuali Jurgen Klopp abang lu gitu. Bayarin tiket nonton atau lu punya saham di Standard Chartered baru ngaruh ke hidup lu. Tapi kalau lu nggak ada mah ya udahlah. Tapi walaupun itu juga bisa, kalau gue lihat ya, maksudnya gue juga misalnya lihat lu ya karena udah di fase ya udah gitu. Gue ngerasa gitu, maksud gue kan lu suka ngomong juga tuh kalau di lagi show lu gitu, kayak sebenarnya ada orang tuh ada fase berontaknya, ada fase marahnya gitu. Kalau udah makin dewasa tuh pasti makin konten gitu loh. Gitu. Jadi lu karena pernah ngelihat kayak gitu, lu mewajarkan tuh orang-orang. Dulu kan gue juga ya, makanya waktu gue SMA gitu-gitu kesel juga kan kalau klub lu dicengin gitu. Cuman lama-lama kayaknya nggak ada ngaruhnya sama hidup gue. Iya. Gue bahkan sekarang udah ngerelain kalau Liverpool main jam 3 gue nggak nonton sih, Jer, kalau gue. Oh iya. Daripada paginya gue cranky kurang tidur.
Ya udahlah bismillah aja lah gitu. Kalau gue jam 3 emang pengen sholat subuh. Habis Barca langsung tuh. Sama konten sama nangis. Iya makanya kan pas dia bilang kan ini kan karena kalau udah dewasa gitu kan udah mulai mikir ngapain sih kayak gitu. Mungkin juga alasannya ntar kalau anak lihat. Nah, udah mulai gitu kan. Jadi kalau anak ngelihat bapaknya gimana tuh suka jadi gimana kayak temen lu lah Pak. Benar. Si anjing disambung-sambung. Nah, kayak temen dia di podcast sebelah. Ditebelin itu. Parah dia, kacau. Oke, itu dia. Terima kasih Patra. Thank you banget Bang Patra. Thank you. Semoga aku nggak bisa doain Liverpool cuy, saingan. Iya. Tapi fans Liverpool pada bilang loh, Tirta kan gue sempat ini dokter Tirta bilang ya udah Liverpool IPL buat klub, Arsenal UCL gitu. Lu gitu juga nggak? Enteng banget Arsenal UCL ya. Arsenal masih doa ini biar bagi rata. Arsenal tuh habis bensin, Jer. Bener. Dia dua-duanya nggak dapet. Enggak, Liverpool juara Inggris. Premier League? Iyalah. Liverpool juara Premier League musim ini. Satu-satunya yang gue tuh, kalau gue pribadi, gue tidak menganggap Arsenal itu pesaing. Yes. Pesaing itu City. Akan running di sampai last game tuh menurut gue City ya. Iya. Karena emang Arsenalnya yang pengen ikut-ikutan. Lo tau memang gini gak sih? Lo nggak diajak. Nggak diajak. Lo lagi menang bantai nggak serem ya? Enggak. Lawan gue nggak tahu. Kalau Liverpool sama Arsenal terakhir. Itu di atas gajah Arsenal itu yang di atas pohon itu akan selamanya menurut gua. Selamanya. Kalau sih gimana nih? Gua juga belum punya pengalaman. Baru menang sekali menang, lawan City juga menang. Kalau Premier League, kalau feeling gua 50-50 antara City sama Liverpool. 50 lu masih 50? Enggak kayak 5149. Enggak, 50-50 kalau gua. Satu putaran berarti ya. Satu putaran enggak dong, dua. Kalau 50-50 dua putaran. Yang bikin yakin City tuh karena ini aja apa namanya? Sehat. Komposisi pemain dan dalam squad. Nah, kalau Liverpool yang bikin gue yakin luck-nya tuh nggak habis-habis ngerti ya? Nah biasanya menang terakhir doang. Iya, yang luck kayak gitu tuh biasanya gini, kayak Leicester waktu juara kan itu tanda menangnya. Tanda menangnya gitu. Sama pengen ngasih sesuatu ke klub juga. Karena udah kemarin, cukup lah. Carabao, masa Carling doang. Carabao, maksudnya. Jadi ini Liverpool City ini terakhir ya. Liverpool City menurut lo menentukan gelar juara apa enggak? Belum. Oh, belum. Belum. Karena masih ada panjang juga. Jadi apa yang menentukan akhirnya? Nanti setelah masuk April, setelah City Arsenal tuh baru kelihatan tuh menentukan menurut gua. Menentukan Arsenal masih ada di tanda. Jangan tanda. Itu sih menurut gua. Oke lah, terima kasih Patra Gumala. Thank you. Good luck buat Liverpool di Europa League. Anjing. Semoga juara Europa League. Amin, juara. Dan MU masuk UCL seperti prediksi kita semua. Barca masuk final Liga Champions. Sulit. Enggak, lu target lu final dong. Enggak ada target final juga udah susah. Lu final, striker lu aja. Mantap. Ya, kalau lu suka ini ruang ganti, bisa tulis kolom komentar dan lu tulis juga pengen ngobrol sama siapa. Semoga kita bisa datangkan. Siap. Semoga sebaik Patra. Asik. Aman. Terima kasih. Jumpa di Tackle Bebas.